Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Fitriani Handayani. Rindunya lama tak jumpa, tapi kali ini kita langsung je lah. Kita nak buat makanan. Jadi hari ini saya kepengen makan pulut serundeng. Jadi di sini bahan utamanya ada pulut alias ketan putih. Ini mau kita tanak. Kemudian di sini untuk serundengnya ada kelapa, tapi saya nak pakai setengah aja nanti, ini kebanyakan. Kemudian bumbu yang dihaluskan di sini ada 2 bawang, cabai rawit biar pedas, sama cabai merah, daun jeruk sama ketumbar halus. Dan alat masak yang saya pakai hari ini adalah cookware dari Idealab, menemani hari-hari saya sekarang saat masak. Oke, kita langsung aja. Ini kita nak masak ketannya dulu ya. Saya mau tanak menggunakan sospen dari Idealab. Jadi ini saya masak cuman setengah kilo alias 500 gram. Kita cuci lah beberapa kali. Kita bilas sambil di kucek-kucek emang pakaian. Kayak gitulah, pokoknya dicuci sampai 2-3 kali sampai bersih. Dan kita beri garam sejumput, secukupnya ya, setengah sendok teh boleh. Kemudian kita tanak tanpa ditutup ya, karena nanti kalau ditutup dia mendidih keluar airnya. Kemudian saya nak siapkan bahan-bahan yang nak di blender. Jadi kalau zaman dulu orang ngulek ya, zaman sekarang main blender. Kalau tak main blender, main chopper. Jadi ini cabai merahnya saya pakai segini ya, lebih kurang 10 batang. Tambahkan daun jeruk, dibuang tulang belakangnya tuh. Jadi kita ikut haluskan. Di sini saya lupa menambahkan daun salam ya. Jadi kalau mak-mak nak buat, jangan lupa tambah daun salam juga. Saya lah dekat mau selesai masaknya baru teringat nak masuk daun salam tu, apa lagi lah, terlambat lah, gitu kan. Oke, jadi ini saya langsung masukkan dalam chopper. Jadi saya tak menggunakan blender, menggunakan chopper aja ya. Beda blender sama chopper apa? Kalau blender dia bisa bikin sampai halus. Kalau chopper dia masih ada biji-bijinya gitu. Jadi kita masih terasa menggigit bumbu-bumbunya seperti ini ya. Oke, jadi ini kita langsung nak tumis saja bumbu yang tadi kita chopper menggunakan minyak goreng secukupnya, dan pulut pun dah mendidih ya. Suka sangat pakai cookware dari Idealab nih, karena tutupnya tuh bisa berdiri macam inilah. Mantap kan? Mak-mak suka juga tak? Nah, kalau suka komen di bawah. Sambil nunggu ketannya masak, kita tumislah bumbunya nih sampai wangi. Tak lupa kita masukkan ketumbar halus tadi. Kalau menggunakan ketumbar kasar, ikut di chopper ya, sama bumbu-bumbu tadi. Cuman karena ada bumbu halus, ketumbar halus, jadi saya langsung aja masukkannya. Dan ketannya pun dah kering airnya, kita tutup. Lalu ubah api menjadi api lilin, macam nak mati, antara hidup dan mati gitulah. Nak tengok macam ni. Macam nak mati ya kan. Nah, jadi bumbu kita pun dah wangi. Saya tambahkan garam secukupnya, tak usah banyak-banyak, nanti kasinan bilang nak belaki. Dan tadi saya lupa juga bilang tambah gula merah supaya warnanya nanti jadi cantik. Tambahkan air supaya kelapanya ni ikut masak. Diaduk-aduk lah kelapanya ni ya sampai tercampur rata. Ada juga yang bikin pakai kunyit, jadi warnanya tuh kuning. Kemudian saya tambahkan gula pasir ya. Jadi intinya serundeng ini tuh dia terasa dominan manis, gurih, pedas gitu. Jadi banyak gula putih itu tak apa-apa. Gula merah tadi di skip, ganti dengan kunyit boleh. Jadi warnanya lebih kuning. Kemudian ada sedikit nampak cabai-cabainya tuh. Api juga dibuat sangai, api kecil macam nak mati. Api lah namanya, api lilin lah ya. Kalau api kecil kan masih lumayan bunyi gitu ya. Kalau api lilin ini santai, kita bisa tinggal-tinggal, takkan gosong. Jadi ini kelapanya pun dah berderai macam ini, dah masak.
Terus kita udah icip, terasa manis, terasa pedas, terasa gurih. Nah, ini ketannya juga udah masak macam ini. Jadi lebih cepat masak ketan tuh di tanak pakai periuk ya, daripada masak di magicom kan. Misal di magicom 45 menit, di kompor cuman 25 menit. Jadi pangkas waktu. Jadi kalau lapar, nak makan cepat, masaklah di kompor. Oke, jadi ini ketannya kita kepal-kepal lah. Besarnya terserah aja. Nak buat kali 500, nak buat kali 1000, nak buat kali 5000, terserah. Jadi dulu kalau di kampung saya ini jualnya satu kepal, satu bongkar tinju gitu. Satu buku tinju itu jual 1000. Zaman dulu saya tak tahu lah ya. Yang jelas sekarang tuh kalinya 1000. Apalagi ketan ya, ketan mahal, bisa jadi 3 buku macam ini 5000. Ya disesuaikan aja lah ya, hitung berapa modal, terus hitung berapa kita nak jual, dapat untung berapa, sanggup tidak kojekan. Karena kalau buat makanan nih epornya lebih ya kan. Walaupun orang bilang jual makanan tuh untungnya 100% bisa lebih gitu ya, cuman kita sesuaikan juga dengan keadaan sekarang. Kalau terlalu mahal orang takut nak beli, kalau terlalu murah kita capek membuat ya. Jadi disesuaikan aja lah. Nah, jadi sebetulnya ini tuh langsung dibalurin ya ke ketan, cuman tergantung kita lah menyajikannya seperti apa, platingnya ya. Gitu. Nah, jadi ini dia pulut serundeng. Ada orang bikin manis, ada bikin gurih. Nah, kalau saya Melayu biasa makan pulut serundeng yang manis, pedas, gurih seperti ini. Kalau suami saya biasa makan ketan nih pakai serundeng yang manis. Kelapa dimasak pakai gula merah gitu. Nah, itu ciri khas mereka di sana. Sementara saya orang Melayu biasa makan macam ini, dan kalau saya bagi mertua saya tak cocok di lidah mertua saya. Kalau saya sih biasa aja ya. Makan manis jadi, makan pedas gurih pun jadi. Namanya budaya beda-beda ya. Jadi apapun itu kita mesti cobain. Kalau enak, alhamdulillah. Kalau tak enak ya tak usah sampai kita hujat atau apa ya. Yang namanya ini kebiasaan kita masing-masing. Oke deh, sampai sini dulu videonya. Sebagai pelepas rindu kita lama tak berjumpa. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan ucapan ataupun perbuatan saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu di video berikutnya. See you. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.